Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Iqbar, NIM 200102638 dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan mereview ulang atau meresume melalui video tentang apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisah kata, penempatan tanda baca dalam satuan tataran bahasa. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah ejaan dari Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Republik, yang ketiga ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu, namun modelnya dimengerti oleh orang-orang Belanda. Bahasa ini juga dituliskan menggunakan bahasa Latin, bunyi suaranya itu tuh seperti tuturan orang-orang Belanda. Contohnya, huruf J untuk mengatakan bunyi Y. Jadi kalau mau ngomong sayang, itu ejaannya adalah S-A-J-A-N-G. Yang kedua, untuk mengatakan bunyi U, ejaannya adalah O-E. Jadi kalau guru itu G-O-E-R-O-E. Lalu yang terakhir ada tanda diakritik dan tanda terema. Tanda ini digunakan untuk menggantikan hamzah, misalnya pada pak, ta, dan lain sebagainya. Jadi ada sejarah singkatnya. Pada tahun 1901, diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles Van Ophuijsen, dibantu oleh Engku Nawawi bergelar Sultan Makmur, dan juga Moh Taib Sultan Ibrahim. Nah, hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen itu ditulis dalam buku yang berjudul Kitab Logat Melayu, di mana kitab ini berisikan tentang sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Lalu ada ejaan Republik. Ejaan ini juga bisa disebut dengan ejaan Swandi, yang dimana ejaan ini adalah ketentuan yang baru dalam bahasa Indonesia yang mulai berlaku pada 17 Maret 1947. Mengapa disebut ejaan Swandi? Karena yang meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan sebelumnya adalah Bapak Raden Swandi sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Selain itu, ejaan Swandi ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Beberapa perbedaan dalam ejaan Swandi. Yang pertama, huruf OE itu diubah menjadi U. Yang kedua, huruf sentak yang awalnya petik itu diganti menjadi K. Contohnya rakyat menjadi rakyat. Yang ketiga, pengulangan kata boleh diubah menjadi huruf 2, namun tetap memperhatikan apa yang diulang. Lalu selanjutnya huruf trema dihilangkan. Huruf E itu tidak lagi dipisahkan, namun disatukan. Lalu bagian-bagian bahasa Indonesia yang dulu tidak memakai pepet, maka di bahasa Indonesia yang sekarang itu juga tidak diberi pepet. Misalnya sastra, sekarang tetap sastra. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. EYD ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang mulai berlaku dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2015. Dan ejaan ini dibentuk pada tahun 1966 oleh hasil kerja Panitia Ejaan Bahasa Indonesia. Dan juga ejaan yang disempurnakan ini mengalami 2 kali revisi, pada tahun 1987 dan juga pada tahun 2009. Perbedaan dari ejaan ini dengan ejaan sebelumnya adalah huruf TJ itu diubah menjadi C, huruf DJ menjadi J, huruf J menjadi Y, NJ menjadi Y, SJ menjadi SY, dan yang terakhir adalah CH menjadi KH. Lalu yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek. Di antaranya aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, kata turunan, penulisan pengulangan kata, penulisan kata depan, penulisan akronim atau singkatan, penulisan bentuk ulang, dan penulisan unsur serapan. Sekian resume dari kelompok 1 tentang ejaan bahasa Indonesia yang saya dapat sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.